Jadi malam ini mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah ikut kelas kelas sebelumnya yang understanding nutrigenomics and genetics, ada sebagian materi yang saya ambil untuk sebenarnya untuk mengantar supaya kita bisa punya kesamaan persepsi untuk kedepannya. Karena memang bidang nutrigenetik ini saya khususkan karena materinya kan banyak sekali, dan kalau kelas sebelumnya itu lebih kepada pemahaman mengenai molecular nutrition, bagaimana gizi bisa berkoneksi dengan faktor molekuler, faktor genetik, DNA dan kesehatan DNA. Sekarang bagaimana bisa mengaplikasikan dalam praktek dalam pelayanan, karena ini akan lebih banyak ke arah bagaimana kita bisa menggunakan data genetik yang sudah diperiksa. Jadi dengan adanya dukungan, salah satunya dengan adanya pemeriksaan yang sudah dilakukan Probia, insya Allah ini bukan cuma angan-angan bahwa kita bisa melakukan. Memang akan perlu waktu, perlu tahap, mulai dari menerjemahkan ini ke masyarakat, lalu kemudian mengajak teman-teman bisa mulai memperhatikan faktor genetik sebagai faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi pada malam hari ini ada 4 komponen akan itu sedikit menggambarkan nutrigenetik ini sebagai prediktor. Jadi nutrigenetik itu menandai atau menunjukkan awal resiko penyakit dan resiko defisiensi. Makanya kita perlu menyesuaikan diet bahkan sebelum munculnya terjadi penyakit atau terjadi defisiensi. Berikutnya adalah bagaimana konsep nutrigenetik ini diberikan, melihat bagaimana variasi genetik bisa mendikte kebutuhan gizi seseorang, perbedaan dari kebutuhan dan perbedaan bagaimana cara tubuh menyikapi zat gizi yang masuk. Lalu akan ada materi mengenai bagaimana aplikasi contoh kita sering meramalkan. Jadi kalau banyak orang yang bidang variasi genetik itu kita seakan-akan berusaha ingin tahu apa yang akan terjadi kepada tubuh seseorang. Meskipun sebenarnya tidak bisa terlalu spesifik karena genetik itu hanya satu dari sebagian faktor yang akan menentukan kualitas hidup seseorang, resiko penyakit seseorang atau resiko defisiensi. Tetapi kita memberikan data tadi yang disampaikan di Prodia ada array dengan melihat beberapa gen yang dicek. Tujuannya adalah kita ingin memprediksi. Dengan adanya prediksi itu kita bisa memodifikasi. Karena kalau kita melihat penyakit dan kejadian defisiensi itu terjadi biasanya ketika sudah muncul. Kita tidak sadar betapa pentingnya mencegah diabetes. Kita sadar betapa pentingnya untuk mencegah diabetes itu ketika kita sudah mengarah ke sana. Kita gulanya sudah tinggi, tekanan darah sudah tinggi dan sebagainya, sehingga karena proses tersebut sudah terjadi, itu biasanya agak sulit untuk menarik kembali ke memiliki metabolisme yang ideal. Dari sini kita sudah tahu bahwa dan kita tidak akan sama dengan orang lain karena kita bisa memprediksi kalau kita dengan menjaga gaya hidup seperti ini, resiko kita akan lebih besar untuk lebih ke arah punya. Jadi
metode genetik adalah sebagai prediktor. Kita sudah memanfaatkan prediktor ini sebenarnya dari dulu. Saya akan sedikit bercerita kejadian anemia. Jadi anemia ini terjadi udah ratusan tahun. Awalnya terjadi ketika orang mengalami tanda-tanda klinis. Jadi belum diketahui waktu mungkin 100-200 tahun yang lalu ketika manusia belum paham sel itu apa, lalu bentuk sel darah itu seperti apa, melihat anemia itu sebagai sebuah penyakit, sebagai klorosis, jadi pucat dan sebagainya gitu. Dan kemudian dalam tahun terakhir oleh McKay, mereka mengembangkan teknik untuk memberikan suplemen besi. Jadi suplemen besi itu sesuatu yang baru sebenarnya. Kita tidak melihat itu sebagai sebuah faktor yang bisa berdampak pada kesehatan, tetapi itu punya dampak bagi tubuh secara umum. Dan kemudian ke depannya, setelah kita mengetahui bahwa pemberian suplementasi ini berdampak pada kesehatan dan memiliki efek untuk meningkatkan metabolisme hemoglobin, maka suplemen ini kemudian diberikan. Dan pemberian suplemen ini kemudian memiliki efek untuk mencegah kejadian anemia. Nah, ternyata diketahui bahwa tidak semua orang rentan terhadap kejadian anemia, hanya sebagian orang. Jadi kita menyebutnya penduduk atau individu dengan risiko tinggi, misalnya remaja, putri, ya, atau ibu hamil. Bahkan pada anak-anak ada beberapa intervensi sudah mulai mengenalkan atau memberikan tambahan besi sebagai bagian dari kondisi penanganan anemia. Dan dengan adanya tambahan besi tersebut diharapkan orang itu tidak perlu sampai pada level menjadi anemia untuk kemudian baru mendapatkan tambahan. Jadi itu makanya program-program pemerintah sudah mengarah pada kelompok-kelompok usia sebagai prediktor. Jadi orangnya belum anemia, udah tua gitu. Gak peduli dia sel darah merahnya, hemoglobinnya baik atau tidak. Kenapa? Karena ada studi-studi sebelumnya bahwa kelompok resiko ini rata-rata HB-nya rendah. Dan ketika rendah, berdampak pada ABC, sehingga diberikan dari awal. Itu sebagai prediktor bahwa berarti orang-orang ini dia punya resiko tinggi untuk mengalami defisiensi. Orang khusus ini kemudian diberikan treatment yang secara khusus juga. Nah, untuk mengetahui angka kecukupan gizi, ada beberapa cara. Jadi kita biasanya berkaca pada di Indonesia sudah ada konsorsium yang menentukan kebutuhan gizi seseorang. Biasanya per usia akan beda-beda, jenis kelamin akan beda-beda, dan setiap usia jenis kelamin itu punya fasenya sendiri. Dan itu kebutuhannya juga akan berbeda. Ibu hamil akan berbeda, menyusui akan berbeda, dan ketika itu digabung, kita akan melihat atau mendapatkan konsep bahwa personalized nutrition itu sudah kita lakukan sebenarnya dari dulu. Ya, ketika AKG ini muncul, ketika kita bisa menghitung hari genetik, ketika kita sudah menentukan kebutuhan A dengan B berbeda karena usia A dan B berbeda. Nah, yang menarik dari perkembangan teknologi ke depan adalah bahwa dalam kurun waktu periode sekitar 10 tahun sampai 20 tahun, manusia sudah bisa menentukan atau membaca diri mereka. Dalam 30 tahun terakhir, proyek ini dimulai dari 1990, ada Human Genome Project namanya, di mana manusia berusaha untuk membaca gen yang mereka miliki. Pembacaan genetik ini bukan sesuatu yang sederhana, karena kita berusaha untuk mengumpulkan dari berbagai macam populasi. Banyak riset-riset yang dilakukan dari peneliti di berbagai belahan dunia dengan tujuan satu, untuk menurunkan atau melihat seberapa berbeda kita. Ternyata manusia sama semua, memiliki ras yang beda-beda, gennya mirip. Akan ada variasi, tetapi variasi itu adalah sesuatu yang wajar, karena setiap individu akan berbeda satu sama lain. Dengan pemahaman seperti ini, bahwa manusia memiliki variasi yang berbeda-beda, kita bisa mengetahui faktor-faktor apa yang berdampak pada
penyakit. Kenapa? Dengan urutan waktu tersebut dari 1990 sampai 2003, banyak riset-riset awal yang kemudian si peneliti penasaran, dia selain ngecek DNA-nya, dia juga ngecek resikonya. Oh, ternyata ada penyakit tertentu. Dan penyakit ini muncul dengan pola seperti ini. Orang dengan pola gen seperti ini ada kecenderungan penyakitnya seperti ini. Jadi dari situ kemudian awal mula, oh mungkin ada asosiasi, ada hubungan, ada pengaruh. Ketika kita memiliki variasi gen tertentu, itu ternyata berpengaruh terhadap kesehatan kita. Itu berpengaruh terhadap tubuh kita. Dan itu berpengaruh terhadap bagaimana kita memetabolisme zat di dalam tubuh itu. Nah, lalu muncullah kebutuhan rekomendasi gizi yang disesuaikan dengan genetik. Idenya sederhana. Idenya adalah bahwa setiap orang memiliki perbedaan mana tubuhnya memetabolisme suatu zat. Dan ketika berbeda, maka perbedaan tersebut bisa berdampak pada bagaimana resiko seseorang. Jadi kalau ada orang yang tadi dikatakan dengan kafein, dokter tulis, dengan kafein dia cepat metabolisme. Orang kalau metabolisme cepat, itu resikonya apa dampak? Sehingga dengan memahami komponen seperti ini, kita bisa memahami bahwa cara tubuh kita mengolah suatu zat gizi itu berbeda. Mengapa kita tidak menyesuaikan perbedaan tersebut menjadi bentuk rekomendasi yang spesifik? Oleh karena itu muncullah konsep personalized nutrition. Dengan adanya variasi genetik, seseorang memerlukan zat besi yang lebih banyak. Sehingga kebutuhan zat besi itu tidak lagi hanya didikte oleh fase mereka, usia mereka, dan bagaimana mereka dalam pertumbuhan, apakah remaja, atau anak, atau ibu hamil, tapi juga bagaimana variasi genetik mereka. Apakah mereka punya atau bisa diprediksi mengalami kekurangan zat besi di masa depan. Jadi itu prinsip yang digunakan dalam personalized nutrition, dan kedepannya untuk melakukan atau menentukan rekomendasi dari kebutuhan gizi. Dan dari situ kita tahu bahwa ternyata tidak semua orang memerlukan pil tambah darah misalnya, karena ada sebagian orang yang metabolismenya baik, ada sebagian orang yang justru bahaya kalau kebanyakan zat besi dalam tubuh. Jadi untuk besi sendiri metabolisme ada dua arah. Ada yang mengarah pada dia menjadi resiko kekurangan. Tetapi ada juga yang mengarah pada orang tersebut akan ketika mengkonsumsi besi dalam jumlah yang besar, itu malah merusak tubuh. Kadang-kadang hal tersebut tidak kita ketahui. Mungkin pertama karena tidak ada laporan atau belum ada laporan. Kalau saya melihatnya, karena masyarakat kita sebenarnya tidak, kalau kita ngomong soal sel tambah darah, karena saya pernah terlibat dalam riset implementasi sel tambah darah, dan kayaknya daya terima masyarakat kita atau kelompok-kelompok tertentu terhadap pil besi itu sangat rendah. Saya bahkan pernah ngobrol dengan mahasiswa ya, mereka sendiri waktu di SMA dikasih pil itu nggak dibunuh. Alasannya macam-macam. Compliance kita rendah. Mungkin itu alasannya efek samping dari pemberian besi yang berlebihan itu bisa berbahaya. Tetapi perlu dipahami bahwa terkadang sesuatu yang berlebih seperti suplementasi juga bisa berbahaya dalam kondisi tertentu. Ini yang masih sedang dipelajari. Jadi bidang genetik ini sesuatu ilmu yang baru. Human Genome Project aja baru selesai 20 tahun yang lalu, dan kita baru dalam 20 tahun itu mulai mempelajari bagaimana gen-gen apa yang bisa dijadikan target. Perkembangannya sudah cukup pesat sampai sekarang, bahwa kita sudah sampai dalam mendesain sebuah diet berdasarkan genetik. Tapi kita juga perlu aware bahwa ini kita masih dalam tahap awal, implementasi pada publik juga masih dalam tahap-tahap awal. Tapi bukan berarti tidak worth ya, worth kita untuk memulai. Justru dari sini kita bisa menjadi pionir, dan salah satunya misalnya Fedian sebagai penyedia jasa layanan genetik versi Indonesia bisa menjadi pionir dalam pembelian layanan ini. Akan ada perkembangan, tapi ya itu bagian dari sains. Bahkan nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh genetik. Soal makanan aja, yang standar kayak kolesterol, itu kan beberapa tahun lalu nggak boleh, terus sekarang ternyata boleh. Jadi berubah-ubah. Aturan bidang gizi sering berubah karena temuannya dinamis.
ilmunya sendiri baru, sehingga masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi kemudian tidak menjadi sesuatu yang tidak layak untuk diperjuangkan dalam hal pengembangan teknologinya. Jadi itu yang kemudian kita mengarah pada personal institution. Nah, konsepnya sendiri, bagaimana sih kita bisa menerapkan? Bagaimana sih kita bisa memberikan pelayanan counseling dengan berbasis pada uh, variasi atau kondisi gen yang kita miliki. Jadi ini gambar yang sering saya pakai. Gambarnya cukup sederhana tapi cukup lengkap, bahwa manusia terdiri dari rangkaian DNA, dan DNA ini mengkode gen, dan gen ini akan menghasilkan RNA. Nah, gen yang ada dalam tubuh kita ini terdiri dari pasang basa. Ya, ada yang disebut sebagai genotype. Ini adalah kumpulan dari beberapa basa nukleotida yang gen kita terdiri dari beberapa basa nukleotida yang berurutan. Dan setiap generasi, setiap individu itu ada kemungkinan munculnya variasi. Jadi misalnya AAA-CT, variasi yang terdapat pada gen ini, ya, itu bisa memiliki dampak pada protein. Kenapa? Karena faktor genetik dia pada akhirnya akan mendikte. Variasi genetik bisa terjadi pada beberapa region di dalam DNA kita. Ada yang terjadi pada coding region, bagian yang mengkode sebuah protein atau RNA, kemudian menjadi protein. Ada bagian yang tidak mengkode atau tidak secara spesifik mengkode RNA, tetapi dia mengkode bahasa ini terdapat belum gen tersebut mulai ditranskripsikan. Dan beberapa studi menyebutkan bahwa variasi pada lokasi tersebut itu juga berdampak pada jumlah protein yang dihasilkan. Jadi variasi genetik itu punya dampak terhadap protein, baik itu dampak yang terjadi akibat perubahan protein. Ini terjadi terutama pada variasi genetik yang terdapat pada bagian yang mengkode DNA. Ada variasi atau perubahan yang terjadi yang mengakibatkan perbedaan jumlah protein yang dihasilkan. Itu biasanya terjadi di luar coding region, dan itu kemudian menentukan seberapa banyak protein dihasilkan. Bicara soal genotype, bisa kira variasi itu sangat relevan membahas soal protein, karena itu yang memediasi antara variasi genetik dengan efeknya. Jadi kalau nanti gen yang memproduksi misalnya vitamin D atau karier reseptor vitamin D, itu sangat relevan kita membaca bahwa variasi ini berdampak pada jumlah vitamin D yang diproduksi. Variasi ini berdampak pada sifat dari protein yang diproduksi. Karena ternyata kalau jumlahnya sedikit, maka akan memberikan dampak. Sifatnya berubah, sifat dari protein berubah juga akan memberikan dampak. Jadi perubahan-perubahan itu berdampak besar bagi fungsi sebuah protein. Saya akan sedikit memberikan contoh ini, mungkin beberapa yang pernah ikut kelas saya sering sekali saya pakai gambarnya sebagai contoh bahwa variasi gini terjadi ketika kita melihat ada dua orang dengan bentuk wajah yang berbeda, warna rambut yang berbeda, pigmentasi yang berbeda. Hal ini berdasar pada perbedaan gen. Jadi hal ini bisa terjadi hanya karena ada satu basa nukleotida ya, yang berbeda, lalu kemudian dia berdampak pada sifat fisik secara keseluruhan. Variasi ini muncul di saat mula kelahiran seseorang dan bisa berdampak hingga nanti orang tersebut meninggal, karena faktor genetik itu, terutama yang diwarisi dari orang tua, itu sesuatu yang akan terus menerus. Makanya pemeriksaan genetik itu biasanya sekali. Jadi kalau kita udah tahu variasi gen kita itu sampai meninggal, itu biasanya akan selalu sama. Gitu. Karena itu adalah kode kita, itu adalah blueprint kita sebagai manusia. Ya. Nah, di bidang genetik dan nutrigenomik, di mana
bidang nutrigenetik ini mempelajari bagaimana gen itu bisa berinteraksi dengan pola makan dan akan menentukan status gizi. Sehingga ini yang menjadi dasar kenapa kita menentukan perbedaan kebutuhan seseorang berdasarkan variasi genetik yang berbeda. Ada dasar yang mengarah pada komponen tersebut. Nah, ini prinsipnya. Jadi perubahan tadi yang terjadi pada level basa nukleosida itu berdampak pada perubahan yang terjadi pada level protein atau pada jumlah protein atau pada bentuk atau sifat dari sebuah protein, sehingga ketika protein-protein tersebut mengalami gangguan atau perubahan, maka akan berdampak pada kesehatan atau pada risiko-risiko seseorang mengalami defisiensi. Nah, ini saya kemudian akan memberikan contoh bagaimana aplikasi dari nutrigenetik ini terjadi di lapangan. Jadi, sekali lagi, dalam 6 pertemuan ke depan, kita akan secara spesifik membahas beberapa vitamin, mineral, zat gizi makro yang punya peran dan bagaimana gen-gen tersebut mendikte kebutuhannya atau menentukan kebutuhannya. Kalau sekarang ini saya akan memberikan contoh pada jenis zat gizi mikro yang sudah banyak diketahui atau sudah cukup established kalau dalam hal ini menyampaikan sudah cukup established, itu adalah folat. Folat itu adalah sebuah zat gizi mikro yang punya banyak peran. Salah satunya perannya sebagai koenzim atau kosubstrat dalam pembentukan asam nukleat dan asam amino. Jadi alasannya ketika seseorang mengalami anemia atau kekurangan folat, itu bentuk dari morfologi selnya itu bisa berbeda karena folat itu berdampak pada proses pembentukan asam amino dan perubahan-perubahan yang terjadi pada level asam amino yang membentuk sebuah protein dalam konteks ini, di mana reaksi ini contohnya adalah reaksi perubahan homocysteine menjadi metionin, di mana kondisi ini memerlukan folat. Karena folat itu terlibat dalam enzim yang mengubah homocysteine menjadi folat, maka kekurangan folat itu bisa berdampak pada kejadian anemia megaloblastik. Saya tidak akan membahas mengenai anemia. Saya akan membahas mengenai efek samping yang terjadi ketika seseorang mengalami gangguan atau kekurangan folat. Folat itu yang berasal dari makanan akan diubah oleh tubuh. Salah satunya adalah folat diubah menjadi tetrahidrofolat, di mana tetrahidrofolat ini akan bereaksi dengan beberapa vitamin seperti B6, riboflavin, dan B12. Nah, salah satu bentuk folat yang aktif ya, itu adalah 5-metil tetrahidrofolat. Dia bekerja sama dengan B12 menjadi metionin. Lalu kemudian metionin akan menjadi dia akan mengubah homocysteine menjadi metionin. Nah, metionin ini yang kemudian akan digunakan tubuh. Nah, permasalahan dengan homocysteine adalah homocysteine ini bukan jenis asam amino yang mudah diubah menjadi protein dan cenderung merusak sehingga nanti akan memberikan dampak bagi kesehatan. Lalu unsur-unsur genetik itu gimana? Unsur-unsur genetik untuk kedepannya juga kita secara prinsip akan membahas ini, bahwa unsur-unsur genetik ini sangat memerlukan pemahaman mengenai bagaimana zat gizi di metabolisme. Jadi peneliti tidak dalam tanda kutip melarang atau berspekulasi mengenai gen apa, efeknya apa, hanya dengan melihat apa hubungan di masyarakat atau di lapangan, enggak. Ada mekanismenya. Dan sebagian mekanisme ini melibatkan atau diketahui dengan cara pertama memahami metabolisme dulu. Dalam konteks ini saya memperlihatkan bagaimana folat di metabolisme. Folat yang dalam diet itu metabolisme ya menjadi tetrahidrofolat hingga menjadi 5-metil tetrahidrofolat. Proses ini akan memerlukan sebuah enzim ya, dan enzim tersebut yang kemudian ketika mengalami variasi dapat memiliki dampak terhadap
kesehatan, terutama dalam peningkatan pembentukan homocysteine. Jadi enzim itu apa? Enzimnya adalah methyl tetrahydrofolate reductase atau MTHFR. Beberapa orang yang sudah familiar dengan metabolisme folat ini mungkin sudah sering mendengar MTHFR. MTHFR itu berfungsi untuk mengubah folat yang 50 metilen tetrahydrofolat menjadi metil tetrahydrofolat. Gugus inilah yang kemudian akan bereaksi dengan vitamin B12 mengubah homocysteine menjadi metil, ya, dengan bantuan B12. Nah, enzim MTHFR ini karena fungsinya adalah memetabolisme folat, sehingga ketika terjadi gangguan atau keanehan atau kerusakan misalnya, itu bisa berdampak pada bagaimana tubuh mengolah folat. Jadi secara umum, ya, saat kita makan, kita akan mengkonsumsi methionine. Methionine bisa diubah menjadi homocysteine. Tetapi untuk mengubah homocysteine menjadi methionine, kita perlu enzim MTHFR. Homocysteine ini bukan protein yang mudah diubah menjadi bukan asam amino yang mudah diubah menjadi protein, sehingga dia perlu diubah menjadi methionine atau dibuang. Dan kita tidak mengharapkan banyak homocysteine beredar di dalam darah, karena homocysteine itu punya dampak yang merusak, terutama pada vaskular lapisan dalam pembuluh darah. Homocysteine bisa menyembunyikan pembentukan radikal dan juga bisa berdampak pada penurunan kadar nitric oxide, yang mana kondisi ini bisa berdampak pada gangguan fungsi vaskular, lalu bisa meningkatkan peradangan, mulai dari peningkatan protein C activation, plasminogen, lalu beberapa faktor yang akan menimbulkan plak pada lapisan dinding pembuluh darah. Homocysteine juga bisa meningkatkan jumlah sel-sel imun yang pada akhirnya akan merusak lapisan sekali lagi dinding dalam pembuluh darah dan akhirnya akan merusak epitel vaskular. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seseorang mengalami atau berisiko kekurangan atau kelebihan atau membutuhkan tambahan folat? Salah satunya adalah dengan memeriksa enzim MTHFR. Jadi enzim ini terdapat di banyak sel dalam tubuh, dan gen, ada beberapa gen yang bisa kita lihat, dan gen yang paling banyak dilaporkan kodenya adalah C677T. Ini kebetulan gen yang di-set juga di zodiak. Dan dalam gen ini melihat variasi C dan T. Jadi ada seseorang yang mewarisi alel T, ada seseorang yang mewarisi alel T. Ya, dan ini terletak pada nomor urut 677. Ya, jadi itu alasannya ada nomor 677 di dalam untai gennya, dalam untai bahasa nukleotida dalam gennya ini terdapat pada nomor 677. Ya, itu alasan kodenya. Dan C dan T ini adalah ada variasinya, ada yang C, ada yang T. Ya. Dan MTHFR ini kemudian dilihat efeknya terhadap kesehatan. Jadi ada beberapa banyak yang melaporkan efek gen MTHFR. Salah satunya adalah diketahui bahwa orang yang mewarisi alel CC, ya, dia memiliki metabolisme folat yang normal. Diketahui dengan cara homocysteine-nya normal. Sedangkan orang yang mewarisi satu saja alel T, maka alel ini akan berdampak pada penurunan efisiensi dari enzim MTHFR. Nah, mungkin ada sebagian yang bertanya, emang apa sih efeknya, cuma satu atau dua? Kita mendapatkan pasang manusia itu kan
kromosom itu kan ada sepasang, ya, sepasang. Kita memiliki sepasang dari ayah, sepasang dari ibu. Ya. Oleh karena itu, sistem pewarisan itu berdasarkan komponen tersebut. Jadi setiap orang itu punya sepasang. Makanya genotype itu adalah gabungan dari dua alel. Alelnya adalah C dan C. Genotype-nya adalah CT. C dan T, genotype-nya adalah CT. C dan T, genotype-nya adalah CT. Karena sekali lagi kita memiliki kromosom yang sepasang. 23andD, 20. Nah, sepasang ini ketika dia mewarisi satu T, berarti ketika DNA-nya dia mengkode protein NTHFR, dia setengahnya itu error, setengahnya lagi bagus, masih rada bagus. Ya, itu makanya efeknya 65% efisiensinya. Jadi sekitar hanya setengah dari enzim yang bisa bekerja dengan baik. Bagaimana yang terjadi kalau dua-duanya PT? Dua-duanya PT artinya enzimnya sudah rendah, efisiensi sudah hanya 10%. Efisiensi dalam mengolah folat. Hasilnya apa? Hasilnya karena folatnya itu diolah dengan buruk atau tidak diolah dengan baik, hasilnya adalah homosisenya tinggi. Ya, itu dampaknya. Jadi dari sini diketahui bahwa variasi pada MTHFR lokasi C677T, ya, orang dengan alel PT itu dia kehilangan fungsi dari enzimnya itu banyak 70% ya. Setiap studi melakukan beda-beda, tapi kisarannya cukup jelas dan cukup tinggi. Jadi orang dengan dua alel T ketika bertemu dua-duanya, maka kemudian efeknya akan menjadi parah dalam mengolah folat. Dampaknya orang tersebut memerlukan folat lebih banyak karena kemampuan tubuh dalam mengolahnya itu rendah. Secara teori seperti itu. Folat bisa didapat dari mana? Dari macam-macam. Mau cara paling gampang suplemen. Ya. Suplemen ini sering dikonsumsi di saat hamil, ya, atau sebelum hamil, konsepsi untuk mempersiapkan kehamilan. Tapi juga bisa berasal dari makanan seperti hati, bayam, kacang-kacangan, nasi juga mengandung. Tetapi saya sekali lagi bukan mempromosikan suplemen, tetapi suplemen itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Suplemen itu kekurangannya adalah dia karena dosisnya tinggi. Terkadang orang overconsumption. Permasalahannya kadang-kadang orang mengkonsumsi berlebih karena supaya dia nggak mau ngambil resiko kekurangan. Padahal tidak semua orang memerlukan suplemen. Ada orang yang metabolisme folatnya bagus, sehingga dari makanan saja cukup. Ya. Tetapi ada orang yang karena metabolisme folatnya jelek, tadi saya contohkan MTHFR-nya 2 alel T ketemu, juga jelek, juga dia perlu folat lebih banyak. Permasalahan dengan folat lebih banyak adalah untuk jangka panjang. Sumbernya ada dari makanan. Masalah berikutnya adalah tidak semua makanan kaya akan folat, sedangkan kebutuhannya tinggi. Walhasil orang harus makan makanan, misalnya gini, bayangkan hati sapi misalnya, atau hati ayam misalnya, atau makan bayam misalnya. Bagus folat tinggi. Hari ini, besok, minggu depan, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Kira-kira akan bosan enggak? Jadi studi menunjukkan bahwa untuk peningkatan dosis yang melebihi dari kebutuhan AKG itu agak sulit, terutama kalau kita ingin menambah dosisnya, itu agak sulit untuk dicapai dengan diet. Meskipun bisa, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah sustainable atau tidak. Gitu. Jadi dan itu sendiri masih pertanyaan gitu, karena kadang-kadang mencukupi RD aja nggak cukup, mencukupi AKG aja nggak cukup gitu, apalagi kita kasih rekomendasi lebih tinggi dari AKG gitu. Walhasil makanya banyak produk yang namanya fortifikasi, misalnya besi fortifikasi, yodium fortifikasi, vitamin C fortifikasi, karena kita untuk mengharapkan dari makanan pilihannya itu cukup terbatas yang kadang ini. Dan kalau orang untuk mengkonsumsi terus-terusan tahun 2 tahun cuma makan hati sapi aja misalnya, itu biasanya tuh. Jadi alternatifnya adalah suplemen.
Tapi sekali lagi, tidak semua orang memerlukan suplemen. Dalam konteks orang-orang yang sehat dan metabolismenya bagus, dia dari makanan saja cukup. Tetapi ada orang yang metabolisme jelek, sehingga dia memerlukan tambahan folat, karena untuk memaksimalkan biar sama dengan orang yang metabolismenya bagus. Dan untuk membuktikan itu ada sebuah studi. Ini alasan saya memilih folat karena studinya cukup banyak. Bahkan sudah ada meta-analisis yang membuktikan bahwa orang dengan ALT itu kebutuhan folatnya harusnya lebih tinggi karena resiko untuk kekurangan folatnya lebih jelas. Jadi sudah established lah untuk folat ini. Lebih enak mulai dari situ. Karena apalagi karena ini kita ngomong perkenalan ya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman masih ada skeptis gitu. Ini ngapain sih sampai gantian diperiksa segala macam. Ini buktinya. Jadi sudah ada studi yang dilakukan kalau nggak salah 2012 oleh peneliti, dan mereka melihat ini penelitiannya cukup menarik karena ini randomized control trial dan konsepnya adalah crossover. Jadi ada studi di mana si peneliti membagi subjek berdasarkan variasi genetiknya. Ada PT, ada CT, ada CC tadi ya. PT itu yang dia kekurangan folat, atau resiko defisiensi folatnya tinggi karena MTHFR-nya kerjanya rendah. Ada CT dan CC. Yang menjadi parameter di sini adalah kadar folat dalam darah dan homocysteine yang merupakan metabolit yang diolah oleh folat. Itu dua komponen di persepsi. Nah, dari penelitian ini, si peneliti pertama melihat dietnya. Diet orang berdasarkan 3 jenis intervensi. Ini intervensi ada 3 ya. Fase 2, fase 3, fase 4. Ini intervensi 1, intervensi 2, intervensi 3. Exclusion diet itu diet biasa. Ya dia terserah aja dia mau makan apa. Folat rich diet ini adalah orang yang mendapatkan konseling untuk makan makanan kaya akan folat. Dan yang terakhir dia mendapatkan suplemen. Bedanya apa ini? Makanya sekarang saya membandingkan suplemen yang kenapa tidak suplemen yang berapa suplemen. Orang yang diet ini baseline-nya ya rata-rata segini 40 ya. Orang yang menjalani exclusion diet yang dia dibiarin itu rata-rata konsumsinya natural dietary folat atau total folatnya jangan di bawah. Total folatnya itu hanya 216. Jadi kalau Anda bilang bahwa itu bisa berasal dari makanan, betul. Tetapi orang kalau kebutuhannya 400 dari makanan biasa dibiarin aja itu 216. Nah, lalu orang diajari caranya mencari makanan yang tinggi folat, plus diberikan fortifikasi folat. Hasilnya apa? Total intake-nya naik. Ya, total intake-nya naik jadi 482. Dan yang terakhir, orang diberikan suplemen. Diberikan suplemen ini, kalau dilihat natural dietary-nya, ini kan tinggi ya, 229. Sebenarnya mentok-mentoknya cuma segini. Ini yang paling mentok tuh paling tinggi 229 mikrogram folat. Itu udah dikasih controlling dan segala macam gitu. Mentoknya sampai sini. Kalau yang suplemen yang dia biasa kita 200, jadi nggak banyak. Yang ini fortifikasi yang bisa membantu menambah jumlah folat. Dan suplemen dia dapat tambahan 350 secara sengaja ditambahkan folat. Walhasil orang yang dapat suplemen itu folatnya lebih banyak. Lalu hasilnya apa? Hasilnya di sini terlihat. Sekali lagi studi ini adalah studi crossover di mana setiap genotype mendapatkan perlakuan yang sama. Dia sempat menjalani exclusion diet, sempat menjalani folat rich diet, sempat menjalani suplemen diet. Kita lihat pertama dari plasma folat sebagai parameter status. Pada baseline, sebelum diberi intervensi, orang yang ALT sudah rendah. Dia belum dikasih apa-apa, 15. Ya. Genotype CT lebih tinggi, 17. CC yang bagus metabolisme 20. Lalu diberikan exclusion diet. Nggak beda jauh kan sama di atas, karena ya orangnya nggak diapa-apain gitu. Disuruh biasa aja suka-suka mereka. Lalu diberikan full rich diet, folat rich diet. Ternyata diberikan folat rich diet, folatnya mencukupi.
Jadi orang yang mendapatkan fortifikasi folat yang TP ini, ketika dapat fortifikasi folat, dia folatnya bisa menyamai teman-temannya yang genotype-nya berbeda, tidak signifikan, artinya berhasil. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa pada orang TP dan CP, ya, ini yang dua orang yang kelompok yang resiko folatnya rendahnya itu tinggi, dia bisa menyamai yang CP, entah itu dengan fortifikasi atau dengan suplemen. Ya, jadi orang dengan ALT atau genotype CP, dia memerlukan folat lebih banyak, either dengan fortifikasi atau dengan suplementasi. Permasalahannya adalah apakah folat yang tinggi itu cukup menekan homocysteine. Jadi kita sampaikan bahwa homocysteine itu digunakan dengan metabolisme folat. Ketika folat rendah, kemampuannya dalam mengubah homocysteine menjadi methionine berkurang, sehingga homocysteine menumpuk. Dampaknya adalah dampak yang sering muncul pada gangguan-gangguan akibat kekurangan folat. Nah, pada homocysteine, pada orang dengan genotype CP, di baseline homocysteine adalah 12,5, tinggi. Itu belum diberikan apa-apa, sudah tinggi. Dan memang membutuhkan teori bahwa orang dengan CP homocysteine cenderung tinggi. Ya. Dan orang tersebut diberikan diet biasa aja, tertinggi. Nah, menarik, diberikan folat-rich diet dengan fortifikasi, meskipun berkurang homocysteine ya, tetapi itu masih lebih tinggi daripada teman-temannya. Terakhir, diberikan suplemen, ternyata bisa menyamai, setidaknya tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya apa? Orang dengan ALT atau genotype CP dari gen MTHFR 677CT, dia memerlukan suplementasi folat untuk menekan homocysteine. Perlu rangkaian penelitian sampai 9 penelitian folat itu sudah terjadi sekitar 10 tahun, belasan tahun terakhir sampai sekarang. Dan ini semacam penelitian yang mengkonfirmasi bahwa orang dengan genotype CP memerlukan folat lebih banyak. Kesimpulannya bahwa orang dengan genotype CP dan CP, dia makan lebih banyak juga cukup ya. Total asupan, sorry, ini bukan 400 ya. Sedangkan yang ALT dia memerlukan suplemen folat lebih banyak sehingga mencapai 600. Jadi ini adalah basis penentuan kebutuhannya. Orang dengan, saya ulang, orang dengan ALT, dia yang fungsi dari folatnya itu masih baik, dia hanya memerlukan rekomendasi dari AKG biasa. Kalau kita 400, tetapi kalau dia memiliki ALT atau dengan genotype CP, dia perlu lebih banyak folatnya. Dan ini sekali lagi tidak hanya berdasarkan spekulasi, ini sudah terbukti secara empiris. Data tadi menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa memang genotype testing itu diperlukan, genetic testing itu diperlukan. Kita memerlukan genetic testing yang spesifik dengan rekomendasi yang spesifik. Sekali lagi, kalau CC dan TT, CP dan CC, dia hanya memerlukan sekitar 400, sorry, bukan 600, sekali lagi kita 400, tetapi kalau TT, dia memerlukan sampai 600. Alternatifnya adalah dengan menambahkan dan suplementasi. Karena untuk hanya berdasarkan, terutama untuk long term ya, untuk mengandalkan hanya pada makanan itu kewalahan. Nanti makanya bisa banyak banget dan membosankan karena hanya berfokus pada sumber folat. Nah, itu tadi bagaimana contoh satu dari sekian gen yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Riset itu menunjukkan bahwa sekali lagi genotype itu punya peran dalam penentuan status status zat gizi dan mempengaruhi bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi. Jika orang dengan ada
apalagi yang genotype-nya TT, yang double T, dia perlu lebih banyak folat. Dan itu kemudian menjadi basis ke dasar penentuan status kebutuhan mereka. Bahwa kebutuhan normal saja tidak cukup. Nah, sekali lagi AKG itu disusun oleh rata-rata. Rata-rata itu misalnya ada 10 orang di kelas atau 10 orang di kelas misalnya, ada yang tingginya 1,6, 1,7 misalnya, ada yang tingginya 1,5, ada yang tingginya 1,4. Rata-rata itu apa? Rata-rata itu ya di antara 1,4 sampai 1,7 misalnya. Lalu kita mengatakan bahwa orang di kelas A itu tingginya adalah 1,55. Yang 1,4 nggak terima, saya nggak setinggi itu. Yang 1,7 juga nggak terima, saya nggak sependek itu. Itulah rata-rata. Jadi tapi sekali lagi itu berdasarkan pada general understanding bahwa publik itu kebutuhannya seperti itu. Basisnya adalah riset-riset yang dilakukan pada level populasi yang memang rata-rata orang perlunya segitu. Dengan personalized nutrition, kita tidak bisa lagi mengatakan rata-rata karena yang kita tuju adalah person by person. Meskipun si A ada di populasi A, misalnya si A ada di semua populasi X misalnya, bukan berarti kebutuhannya dia sama dengan populasi X. Dia jadi kebutuhannya berbeda spesifik terhadap dia. Contohnya tadi adalah pola tadi. Lalu kita sekarang beranjak pada bagaimana sih teknologi-teknologi sudah berkembang sekarang. Tadi diperhatikan oleh Dr. Philip itu menunjukkan apa yang sudah dilakukan per dia. Sekali lagi, tapi di dia ini saya akan memberikan contoh apa-apa saja sih yang sudah dilakukan oleh entrepreneur, scientist. Jadi ini perkembangan di bidang ini adalah kombinasi yang cukup menarik dari scientist dan bisnis serta entrepreneurship, di mana ada banyak peluang-peluang baru yang sebenarnya menarik untuk dijamah, dipelajari dan diketahui. Ada beberapa perusahaan yang tahu saya sudah menjalani genetic testing ini, mungkin ada yang terlewat. Misalnya DNA Mesh itu di UK, Nutrigenomics itu di Kanada, Gini, Precision itu di US, dan beberapa tempat lain. Dan saya akan nanti menampilkan masing-masing video dan di mana mereka itu memiliki caranya tersendiri. Caranya tersendiri dalam mulai mengisolasi DNA, lalu memberikan layanan. Jadi Nutrigenomics itu modelnya dia bekerja sama dengan physician, dengan dietitian, dengan personal trainer untuk memberikan layanan. Ada yang dia tidak menggunakan in person tapi memanfaatkan artificial intelligence dan teknologi yang berbasis smartphone. Ada yang dia hanya memberikan general introduction saja. Kelemahan dari general information adalah bahwa kadang-kadang kemudian orang yang di ruang itu kan bingung karena meningkatkan kebutuhan pola. Artinya saya harus apa? Jadi bisnis modelnya memang untuk sekarang lebih baik kalau kita bekerja sama atau menggandeng praktisi, karena dengan itu hasil dari pemeriksaan itu bisa secara detail, secara applicable disampaikan ke orang. Karena kadang-kadang kalau orang misalnya di pemeriksaan tertentu dia ternyata kebutuhan segini, terus akhirnya saya bagaimana? Apalagi multiple gene, kita memeriksa banyak gen dan itu kadang-kadang datanya saling cross. Keputusan apa yang harus diambil? Jadi ini sekali lagi sesuatu yang masih berkembang dan masih sangat bisa dijelajahi, tapi menjadi sesuatu yang akan menarik ke depannya untuk dilakukan. Prinsipnya adalah satu, bahwa kita memisahkan orang berdasarkan gen mereka. Kita membuat dua grup yang dia biasa aja, atau dia yang perlu perhatian khusus. Perhatian khusus tadi misalnya dia perlu pola lebih banyak, atau dia perlu bersin lebih sedikit, atau dia perlu olahraga lebih sering, atau dia kalau olahraga itu nggak apa-apa, atau dia perlu mengurangi garam misalnya. Memahami ini sebagai prediktor itu penting karena terkadang penyakit itu muncul belakangan ketika sudah parah, dan kadang-kadang usaha kita untuk mencegah itu tidak cukup karena kita berbasis pada rata-rata. Rata-rata orang begini aja cukup kok. Rata-rata orang olahraga 2 jam, kan ada yang pemerintah misalnya
150 menit per minggu sudah cukup. Tetapi saya tidak. Kenapa? Game saya berkata-kata. Saya mewanti game XXXX yang kemudian berdampak pada metabolisme saya lebih lambat dari orang lain. Jadi kalau orang lain lari sejam, saya mungkin harus lari 1,5 jam untuk menyamakan efek yang harus saya terima. Nah, bisnis modelnya ada genetic testing, itu komponen yang paling penting, cornerstone dari personalized nutrition. Tetapi juga ada dietary counseling yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya, bahwa dietary counseling itu memungkinkan orang yang mendapatkan informasi itu tidak hanya tahu gen mereka, tetapi tahu apa yang harus mereka lakukan. Sekali lagi, menerjemahkan ini adalah sesuatu yang tidak sederhana, dan sesuatu untuk mempelajari itu juga memerlukan proses. Makanya saya berusaha untuk dari awal sekali lagi tes berat untuk Mas Nuri dan Mas Najib yang bisa memfasilitasi dan berkolaborasi untuk saya lebih banyak menyampaikan ini ke publik, karena ini adalah masih awal banget, kita masih ingin banyak yang perlu kita gali, dan masih banyak mungkin tenaga kesehatan yang perlu kita ajak untuk berbarengan berkontribusi, karena sebagai saintis saya menyadari bahwa posisi saya cukup terbatas, dan ini peran banyak pihak, mulai dari pebisnisnya, klinisinya, penyedia layanan dan sebagainya, dan itu saling berkolaborasi. Lalu data storage ini tidak kalah penting, bahwa kita punya bank data besar yang bisa menyimpan data, karena sekali lagi pemeriksaan ini hanya diperlukan sekali, kita hanya perlu tahu sekali. Kita perlu punya tempat penyimpanan yang trusted, ya, tidak di-sharing ke orang lain. Karena apa jadinya kalau misalnya kita ini concern aja, ini jadi perdebatan cukup panjang. Ketika kita tahu bahwa kita beresiko mengalami diabetes, kemudian asuransi tahu bahwa resiko kita mengalami diabetes lebih tinggi, mengalami kanker lebih tinggi, itu mereka bisa jadi menaikkan premi kita lebih tinggi, karena mereka tahu bahwa resiko kita sakit itu lebih tinggi daripada orang. Jadi data privacy, data storage ini hal yang penting. Dan yang terakhir adalah teknologi. Jadi saya ingin memberikan contoh salah satu layanan personalized nutrition yang diberikan oleh Nutrigenomics yang ada di Kanada. Ya, ini tadi yang ada di Kanada. Ini sekarang layanan dengan model bisnis yang berbeda diberikan di Inggris, di UK. Mereka menggunakan direct to customer dengan memanfaatkan teknologi dari smartphone, di mana data itu bisa langsung diterjemahkan
menjadi informasi yang bisa membantu seorang dalam menentukan makanan apa yang baik. Mas Ari boleh di out dulu, kemudian suaranya di input di situ. Ya, itu tadi Denanas, tapi kelemahannya Denanas itu adalah sebuah makanan dan di dalamnya harus ada barcode ya. Mungkin kalau di UK enak, bahkan buah aja ada barcode ya. Kalau di sini kayaknya susah. Kalau makan seblak itu nggak ada barcode. Apalagi kalau beli misalnya martabak di pinggir jalan gitu tidak. Mungkin teknologi itu belum pas kalau dipakai di sini. Ini ada lagi teknologi lain yaitu perusahaan yang namanya Genie Health Test Kit, di mana mereka sama-sama memanfaatkan DNA tapi mereka uh, bisnis modelnya adalah dengan menyajikan layanan membuat suplemen sendiri. Jadi karena setiap orang itu kebutuhannya beda-beda, genetiknya beda-beda, dan resiko mereka terhadap penyakitnya beda-beda. Jadi Gini itu memanfaatkan bahwa orang itu dengan perbedaan tersebut, mereka membutuhkan vitamin dan mineral dan suplemen yang berbeda. Jadi dari situ mereka kemudian salah satu layanan yang diberikan adalah dengan pemberian suplementasi. Jadi setiap orang kebutuhannya secara beda-beda. Ada yang concernnya adalah diabetes, ada yang concernnya adalah segentar, atau dia selalu mengalami anemia, misalnya. Dari sini sama seperti dengan Anas, dia terintegrasi dengan smartphone, lalu akan membantu kita menentukan pilihan makanan apa yang kita perlukan berdasarkan kecenderungan DNA yang kita miliki. Ada juga banyak informasi di situ dan beberapa gen yang dicek, misalnya. Jadi Gini ini membantu kita untuk sekali lagi menentukan apa yang kita perlukan.
dan banyak komponen yang bisa diintegrasikan dengan sistem ini. Jadi kita bahkan nggak perlu ngecek di sini, kita bisa mengkonvertikan data dari 20CND. Jadi sekali kita genetic testing itu sebenarnya data itu bisa dibawa kemana-mana. Sama seperti golongan darah misalnya, sesuatu yang kita cek sudah sekali aja, dan itu kita masukkan dalam identitas kita. Mungkin kedepannya setiap orang akan juga punya pemeriksaan genetik yang membantu mereka untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan sebagai genetik pasport. Jadi setiap orang punya kebutuhan beda-beda. Si Catherine ini dia butuh vitamin C, butuh probiotik, vitamin D. Bahkan DBD dia lebih butuh selenium misalnya. Karena sekali lagi mungkin metabolisme folatnya bagus, vitamin C-nya bagus, tapi metabolisme seleniumnya beda misalnya gitu, sehingga dia lebih baik. Jadi setiap orang akan berbeda-beda. Dari sini itu lebih ke arah dia langsung mengambilkan kesimpulan. Oke, yang mana yang bagus, yang mana nggak bagus, yang nggak bagus, kemudian solusinya apa? Nah, solusinya itu kemudian langsung dimunculkan ke permukaan. Gitu. Misalnya tadi ini orang-orang yang dia bingung. Nah, ini variasi genetik yang berhubungan dengan hemakromotasi. Dan kemudian membantu seseorang menentukan saya perlu apa, saya perlu berapa banyak, saya bolehnya berapa banyak. Gitu. Kalau Anda senang makan durian, itu durian tuh bolehnya berapa banyak ya. Kadang-kadang kita kayak guilty pleasure gitu ya, ini coba sesuatu, sebenarnya cuma pengen nyoba gitu. Kadang-kadang kita takut kelebihan, apakah sebenarnya mungkin sedikit aja nggak masalah. Gitu. Jadi dari sini dia sangat membantu dalam konteks itu. Ini demo dari sini, jadi kita bisa mengintegrasikan, dan situ kita akan terlihat data setnya di sini. Ya. Suaranya mirip dengan yang ada di Prodia. Jadi beberapa kebutuhan, beberapa gen terlihat di sini. Kecenderungannya. Ya, jadi apa sih yang diperlukan? Saya lagi setelah menjalani genetic testing, kita bisa merekomendasikan suatu diet. Sekarang apa yang kita perlukan nih kalau kita ingin memulai memberikan genetic counseling atau personalized nutrition berbasis genetik? Yang pertama kita perlu provider dari genetic testing. Ya, kita perlu kerjasama dengan layanan. Kalau ada klien ingin memberikan atau mengikuti layanan bisa diberikan dengan sekali lagi dengan kerjasama ini mempermudah dua sisi. Dari providernya juga bisa membantu pemeriksaan. Mungkin di kliniknya tidak secara langsung tidak bekerja di kliniknya si provider, tapi bisa memberikan layanan antar institusi misalnya. Sekarang karena mungkin tidak banyak institusi yang bisa memberikan layanan ini. Tapi yang tidak kalah penting lagi adalah bagi klinisi adalah memiliki genetik literasi. Kita paham gen apa berhubungan dengan zat gizi apa. Terus tadi folat dan MTHFR. Kita perlu tahu variasinya apa. 677 CT misalnya. C itu apa, C itu apa. Itu sebagai genetik literasi. Dengan di situ ketika kita sudah paham, tidaknya paham, mungkin hafal juga enggak, tapi paham bahwa ini fungsinya ini, efeknya ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi dari situ kita bisa dengan lebih baik memberikan rekomendasi ke klien. Lalu yang tidak kalah penting adalah counseling skill, karena sekali lagi jangan sampai informasi yang banyak ini justru malah membingungkan klien gitu. Jadi kita sebagai klinisi juga kita perlu kayak dari semua informasi ini kita bisa menarik kesimpulan apa yang dibutuhkan klien, dia resikonya apa yang dia boleh-boleh aja, baik-baik aja gitu. Karena jangan sampai klien ngikut genetic testing, dia ngikut personalized nutrition malah bingung. Jadi menerjemahkan dalam pola makan sehari-hari itu adalah juga skill yang penting dimiliki. Ada keunggulannya tadi personalized nutrition ini, yaitu ada individual variability, itu sudah jelas fenomenanya.
dan beberapa game sudah sangat terlihat. Dengan personalisasi kita bisa memperbaiki dia seseorang. Dan ini lebih baik daripada universal approach, orang lebih paham. Karena sekali lagi misalnya contoh tadi, saya nggak perlu khawatir lagi makan durian misalnya, karena ternyata gen saya bagus kok dalam memetabolisme komponen aktif dalam durian misalnya. Dan ternyata memang secara apa yang dirasakan memang ada efeknya. Atau ada orang yang salt sensitive, ada yang salt insensitive, jadi dia garam itu nggak naikin tekanan darah, jadi ya nggak apa-apa senang makan asin-asin misalnya. Tapi ada yang kita tahu bahwa garam kita tuh salt sensitive, ya udah dari awal nggak usah menunggu sampai hipertensi, sampai pusing gitu. Dari awal kita sudah mencegah. Ketika ada opsi makanan tinggi garam, kita menghindari. Kita memasak dengan garam lebih sedikit dibandingkan di bumbu alami, sehingga dietnya bisa menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang kita melihat misalnya ada rekomendasi ABCD ngurangnya ini banyak, tapi kita untuk orang yang nggak merasa sakit, saya masih biasa. Dengan ini orang bisa lebih aware sebelum penyakit itu terjadi, karena sekali lagi ini adalah prediktor. Dan yang terakhir, harapannya bisa memberikan perubahan yang sustainable. Karena kita tahu kita tidak makan sesuai dengan kebutuhan orang pada umumnya, kita makan sesuai dengan kebutuhan badan kita. Dan ini personalisasi ini menjadi sesuatu yang penting, apalagi di era sekarang, di mana nonton YouTube aja rekomendasinya itu bisa beda satu laptop dengan laptop yang lain, karena YouTube pun terpersonalisasi, Instagram pun terpersonalisasi, diet pun adalah bisa dipersonalisasi. Itu adalah komponennya. Tapi jangan lupa ada kelemahannya. Pertama adalah scientific evidence-nya banyak, tidak semua pemeriksaan atau data dari genetic testing itu sama levelnya seperti MTHFR yang tadi. Ada beberapa yang belum melalui uji randomized control trial dan sebagainya, sehingga masih diragukan atau masih perlu banyak uji dan riset. Itu kita perlu tahu. Yang kedua adalah kita masih perlu banyak saintis-saintis yang meneliti ke arah safety dan efficacy dari personalized nutrition. Dan yang terakhir, ini sesuatu yang cukup menarik karena personalized nutrition ini masih unregulated. Itu adalah produk layanan kesehatan, layanan di bidang gizi ya. Belum ada belum ada regulasinya. Karena mungkin yang regulasi juga bingung. Ini model bisnisnya seperti apa, karena itu sesuatu yang baru, jadi sangat wajar. Kita bisa membuat klaim, tapi apakah klaim itu kemudian akan ada regulasi atau tidak, ini masih belum diregulasi, masih banyak pihak yang mempertanyakan. Jadi ini sekali lagi karena sesuatu yang baru, wajar masih ada pro kontra yang setuju dan tidak, tapi bisa dipastikan bahwa ini sesuatu yang tinggal masalah waktu benar-benar bisa establish di layanan di masyarakat, dan perlu dalam tanda kutip perjuangan untuk sampai ke level itu. Dan saya kira dengan memulai membicarakan ini, meneliti ini, atau mulai mencoba layanan ini bisa memberikan kita arahan, karena ya kadang-kadang kita harus mencoba dulu baru tahu ada kelemahan atau kelebihan. Itu saja dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai personalized nutrition, bagaimana kita bisa memanfaatkan data genetik kita untuk menentukan kebutuhan gizi dalam tubuh kita, dan untuk mencegah berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan atau kelebihan genetik tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Ya, atau langsung pertanyaan? Ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Pak. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, boleh memberikan pertanyaan melalui kolom chat, bisa disampaikan kepada Bapak Hari mengenai materi yang telah disampaikan, atau kepada pihak Prodia mengenai pelayanan, khususnya pengetesan nutrigenomik. Silahkan Bapak, sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat. Boleh langsung saja. Ya, oke. By the way, tadi suaranya, videonya keluar nggak sih?
Tidak Pak, tidak keluar. Aduh, oke. Sayang ya. Ya. Tapi ya, oke. Gimana ya? Nanti mungkin saya akan ngasih link untuk bisa nonton. Itu sebenarnya video dari YouTube sih. Eh, apa dari masing-masing perusahaan. Oke, saya jawab pertanyaan dulu aja ya. Ya, baik Untuk Pak. pertama, dari Tara Riyandi, untuk pengaruh diet kepada kode genetik yang dibawa sperma dan bentuk, lalu menghasilkan janin yang berkualitas pernah dengan gitu. Kita samakan, kita bisa mengganti kode genetik tersebut. Kalau saya, kode genetik kita tidak bisa berubah. Itu pertanyaan pertama dulu. Kode genetik kita tidak bisa digantikan. Jadi gimana ya? Sesuatu yang terjadi ada proses itu sebagai gene selection, dan itu kadang-kadang sesuatu yang random terjadi di alam ketika sperma bertemu sel telur, dan ketika hal itu terjadi, maka muncullah sebuah embrio yang membawa dua sifat tersebut. Untuk mengganti dengan makanan tidak bisa, tapi bisa diedit. Sudah ada teknologinya. Jadi teknologi ini dikembangkan sekitar beberapa tahun yang lalu. Ada yang disebut sebagai gene editing dengan CRISPR. Studi banyak dilakukan untuk misalnya mendeteksi ketika anak ada kelainan bawaan, lalu kelainan bawaan tersebut berdampak pada misalnya kejadian saya Down syndrome atau segala macam gitu yang sudah ketahuan dari awal, itu bisa dicek lalu diedit. Cukup kontroversial karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sekali lagi, secara teknologi sudah ada. Jadi dari embrio itu sudah tahu, ketika sudah diprediksi lalu bisa diedit. Tapi tidak dengan makanan, dengan teknologi lain. Jadi saya secara precise nggak tahu bagaimana. Secara konsep tahu, cuma secara praktis bagaimana precise dia melakukan itu di lab masing-masing itu bisa beda-beda. Tapi teknologi ini tujuannya adalah untuk mengedit atau mengganti mengganti bahasa yang kita tahu tadi. Misalnya ada yang kemudian mengganti sifat protein jadi jelek itu, ya udah kita ganti aja, itu bisa. Terakhir itu 2 tahun yang lalu, sudah menimbulkan kontroversi karena ada peneliti dari China yang mengedit janin sehingga janin tersebut atau embrio tersebut kebal terhadap HIV. Anaknya sudah lahir katanya, jadi sudah berhasil. Setelah selesai itu kemudian dilaporkan, banyak di dalam terkutip dihujat sampai akhirnya dipecat juga. Itu penelitiannya juga sembunyi-sembunyi katanya. Tapi itu yang menjadi ancaman. Jadi kalau ada yang senang baca cerita dari Stephen Hawking, itu katanya ancaman umat manusia ada 2, artificial intelligence and superhuman. Superhuman itu ya ini, kemampuan kita setelah mengidentifikasi gen, kita bisa mengedit gen tersebut. Jadi konsepnya kayak kita punya komputer, kita buka komputer ya, lalu kita tahu masanya di mana, lalu kita bisa ganti. Jadi itu yang masih menjadi kontroversi. Kita melakukan ini ke makhluk lain. Jadi kayak kalau dengan GMO, genetic modified organism, itu sudah banyak, bahkan menjadi tempe dan kedelai kita makan karena diimpor dari luar itu jadi produk-produk GMO. Tapi untuk manusia belum ada yang berani, yang kemudian tadi ada yang berani dan kemudian dia dihujat oleh kalangan saintis internasional gara-gara tidak etis ya. Karena seakan-akan playing God, karena sekali lagi kita kan dikasih badan ya udah diterima aja gitu. Kalau kita memiliki kemampuan untuk mengganti badan seseorang, mengganti sifat seseorang sesuai dengan yang kita inginkan, itu diharapkan atau bisa berbahaya bagi buat manusia katanya. Tapi saya nggak tahu cara kelanjutannya sampai mana. Tapi teknologi sudah ada dan sudah dilakukan juga. Ya. Lalu hubungannya dengan diet dan manajemen berat badan dan pencegahan penyakit seperti obesitas. Sejauh apa kondisi bisa dipengaruhi? Karena setahu saya lingkungan lebih berpengaruh, sedangkan di mana letak kita disimpan dipengaruh. Oh ya,
Lingkungan punya pengaruh, makanan juga punya pengaruh, dan genetik juga punya pengaruh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu komponen saja. Itu karena gen aja enggak. Misalnya gini, ada beberapa gen yang membuat kita nafsu makannya naik. Jadi kalau kita nggak makan sebenarnya nggak naik nafsu nggak naik berat badannya. Tapi karena gen itu kita menjadi nafsu, ya kemudian kita jadi gemuk karena pola makan akibat kenaikan asupan makan tersebut. Jadi ada faktor pola makannya. Yang berikutnya adalah misalnya ada gen yang membuat metabolisme kita melambat. Kalau kita menyerah, ya udah, atau kita memilih untuk mengkonsumsi makanan yang meningkatkan metabolisme. Ya, ada beberapa jenis teh yang katekin yang katanya mampu memperbaiki atau meningkatkan efisiensi metabolisme. Ada beberapa bioaktif dalam beberapa bahan makanan itu tahu mampu meningkatkan metabolisme, sehingga itu juga berpengaruh. Jadi selalu ada balance, tidak hanya faktor genetik saja. Makanya ada prediktor tadi disebutkan bahwa itu sebenarnya petunjuk bahwa kamu itu badannya seperti ini. Perkara kamu mau melakukan apa itu dikembalikan pada yang bersangkutan. Jadi ada orang yang secara lahiriah dia kondisi seperti itu, ya udah diterimanya seperti itu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang bisa dibahas gitu. Karena sekali lagi tidak hanya gen, tetapi interaksi antara gen dan pola. Tiga, saya familiar dengan tes genetik yang hasilnya akan direkomendasikan misalnya dengan makan apa yang cocok untuk basis. Tapi saya belum mengerti secara molekuler level sebenarnya apa pengaruhnya metabolisme, apa konsekuensi kalau kita tidak meneliti resiko tersebut. Contoh tadi yang saya contohkan, MTHFR. Jadi MTHFR yang ada variasinya, yang ada T-nya, dia fungsi dari enzimnya itu terganggu. Karena tadi ada perubahan basa nukleotida di situ. Kalau secara molekuler, itu pertama bisa jumlah RNA yang dihasilkan lebih sedikit. Pertama. Yang kedua, morfologi dari proteinnya itu bisa berubah. Morfologinya berubah kalau enzim itu kemampuan dalam mengikat atau bertemu substrat itu berkurang, sehingga reaksinya akan terganggu. Walhasil, fungsinya juga akan terganggu. Seberapa besar pengaruh terhadap metabolisme itu macam-macam. Sangat tergantung pada gennya, pada orangnya, dan pada ketersediaan zat gizi dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya ada metabolisme folat misalnya, yang TT itu TT itu diketahui 70% dari metabolismenya itu terganggu. Ya, dampaknya itu. Jadi perlu riset-riset yang menentukan seberapa banyak metabolisme terganggu. Kalau konsekuensinya tadi tergantung pada gennya dan apa yang ditimbulkan oleh gen tersebut. Kalau gen yang berhubungan dengan MTHFR tadi, itu adalah berhubungan dengan pembentukan homocysteine. Dampaknya, kalau dia tidak makan protein lebih banyak, homocysteine-nya naik. Dan ketika naik, ya kemudian resiko mengalami penyakit tidak bernafas meningkat, peradangan di dalam aliran pembuluh darah, gangguan metabolisme, terutama metabolisme yang dipicu oleh kerusakan yang diakibatkan oleh homocysteine. Itu dampaknya. Tapi sekali lagi, per zat gizi itu bisa beda. Kemudian dari Ivan ingin menanyakan, bukan untuk tes DNA sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Lalu metode itu digunakan di Indonesia di barat atau masih teknologi menengah ke bawah dengan pendidikan dan juga. Apakah metode ini lebih cost efektif dari metode penentuan gizi lainnya? Dan itu apakah metode ini digunakan untuk rumah sakit? Terima kasih pertanyaannya. Saya tuh baru kemarin malam ngobrol. Jadi tetangga saya ini ceritanya. Tetangga saya itu ada yang baru beli sepeda. Terus kemudian jadi orang ngebahas sepeda. Saya nggak tahu benar apa enggak. Katanya cepat geger. Gegernya apa? Orang Indonesia borong Brompton. Entah itu di Inggris atau di Jerman, saya nggak tahu nggak ini. Ketika mengatakan orang Indonesia menengah ke bawah, kalau harga memang sekarang masih relatif lebih mahal, tapi saya sendiri menyaksikan harga
itu kan terkait dengan seberapa banyak yang menghasilkan dan seberapa banyak yang menggunakan. Dulu waktu awal-awal, saya lagi 10 tahun yang lalu, itu harga kit untuk pemeriksaan genetik itu mahal. Dengan 10 juta saya tuh hanya dapat berapa sampel. Sekarang itu bisa dikatakan harganya, saya tuh nggak tahu, karena dulu yang ngurusin dosen saya sih, ya mungkin bisa sekitar 1/5-nya lebih murah. Jadi harga itu seiring dengan perkembangan waktu akan semakin murah. Sekarang memang masih mahal. Jadi kayak komputer aja, PC gitu. Awal mula masih mahal, tapi sekarang teknologi semakin baru, harga yang lama itu bisa jadi lebih murah. Saya yakin harganya akan turun seiring dengan peningkatan demand. Ya, semoga kalau dia kedepannya kalau demand-nya lebih banyak, harganya bisa diturunin juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya bahwa sebagian besar atau mungkin masih banyak masyarakat Indonesia yang menengah dan menengah ke bawah, tetapi jangan dilupakan bahwa ada golongan menengah yang concern terhadap kesehatan, yang ingin menginvestasikan penghasilannya banyak dan menginvestasikan untuk memperbaiki kesehatan dan mencegah penyakit. Jadi akan ada pasarnya kalau kita ngomong soal pasar ya. Sekali lagi, tapi ya sekali lagi kalau ngatain negara kita rendah, kita udah naik level katanya upper middle class. Yang kedua, orang kaya di Indonesia juga banyak ya. Kalau misalnya ingin diterapkan di rumah sakit atau puskesmas, mungkin dalam 1 dekade ke depan, mungkin ini saya nggak tahu, saya bukan orang medis, masih bisa jadi masih pada sektor private, tetapi mungkin beberapa dekade ke depan bisa jadi diintegrasikan dengan data. Bayangkan pemerintah kita punya database gen kita, sehingga intervensi kita bisa benar-benar spesifik. Kalau mau ngasih suplemen ke anak-anak, udah tinggal nggak sesuai dikasih, tinggal orang-orang yang perlu aja misalnya. Jadi kedepannya basis untuk masyarakat akan ada seiring dengan pertambahan pemasukan negara dan mungkin kemampuan negara dalam membiayai genetic testing. Tapi menurut saya itu investasi ya, karena kalau bisa dilakukan sedini mungkin, resiko penyakit, karena bayangkan orang yang sakit penyakit jantung, kanker dan segala macam, itu seberapa banyak tanda kutip menggerogoti biaya dari BPJS. Sehingga kalau pemerintah berpikir investasi untuk mencegah penggunaan biaya tersebut untuk penyakit, bisa jadi mungkin diarahkan ke sini. Tapi sekali lagi saya nggak tahu, bukan ekonomi, bukan orang bisnis, tapi ya, itu yang saya tahu. Jadi Indonesia kedepannya mungkin akan semakin maju, sehingga akan ada masyarakat yang sudah mulai memerlukan layanan ini. Mungkin tidak untuk semua orang di Indonesia 270 juta, tetapi mungkin orang-orang dengan ekonomi tertentu, pekerjaan tertentu, dan concern terhadap kesehatan tertentu yang memerlukan. Orang kita tuh yang berobat ke Singapura aja banyak kok. Artinya sebenarnya ya, dibilang miskin ya nggak miskin amat. Lalu dari Bepom Sulung Aryawan, ini pertanyaan untuk Bu Trilis ya. Ya, monggo Bu Trilis, ini pertanyaan dari Pak Sulang. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih buat pertanyaannya. Untuk di Prodia, mungkin tadi juga ada yang ingin lihat contoh hasil. Saya bisa share sebentar kali ya Pak ya? Ya, silakan. Saya stop dulu ya. Oh iya. Ya. Ini saya tampilin untuk contoh hasil. Ya, kebetulan ini mungkin buat Bapak Ibu di sini yang ingin melihat contoh hasilnya, ini kebetulan punya saya sendiri. Jadi kalau periksa untuk PNG ini, selain mendapatkan hard copy, itu juga akan mendapatkan soft copy. Ini soft copy-nya, contohnya seperti yang ada di layar. Ini bisa dilihat. Jadi di sini namanya diperiksa, kemudian pemahaman apa itu DNA, apa itu gen, atau itu genomik ya, ada penjelasannya juga. Kemudian di sini apa itu pemanfaatan
pemanfaatan untuk nutrigenomik bisa untuk apa saja. Di situ juga ada penjelasannya. Kemudian ini ke chapter-chapternya. Jadi bitter tester, kemudian food responnya apa aja gitu. Apakah kita termasuk yang sensitif sama alkohol, kafein, atau kita sodium sensitif gitu. Nah, kemudian ini hasilnya. Ternyata untuk ke alkohol itu untuk kafein yang fast metabolism gitu. Jadi normal risk untuk high blood pressure. Ini rangkuman hasilnya ada di bagian depan. Kemudian untuk detail berikutnya adalah terkait dengan nutrien metabolism. Jadi subgrupnya apa, hasilnya seperti apa, dan tendensinya. Ini ada penjelasannya di sebelah kanan. Nah, kemudian yang terkait dengan pengaturan berat badan, mungkin untuk melihat cocok nggak sih dengan diet Mediterranean, cocok nggak sih dengan diet tinggi protein ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, contohnya kalau ini nggak cocok dengan diet protein, jadi mungkin perlu melihat diet yang lain. Nah, kemudian ini untuk SNP yang diperiksa, kemudian ini hasil masing-masing genotype-nya. Nanti di sini ada interpretasinya, kemudian ada jenis-jenis makanannya, dan ada personal recommendation. Ini contoh yang alkohol, kemudian kafein, ini detail-detailnya. Jadi di bagian depan itu adalah rangkuman, kemudian di halaman berikutnya adalah detail atau penjelasan dari masing-masing gen yang diperiksa yang terkait dengan metabolisme. Di sini contohnya metabolisme kafein ya. Kemudian food response, gluten. Ini tadi juga ada yang tanya, apa sih akibatnya kalau kita harus menghindari makanan tersebut, kemudian kita memaksa untuk tetap mengkonsumsi ya. Dan di situ pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi contohnya gluten nih gitu. Buat mereka yang sensitif gluten, apabila dia memaksa untuk terus mengkonsumsi gluten, itu berisiko untuk celiakisis gitu pada orang tersebut. Nah, kemudian contoh laktos intoleran juga seperti itu gitu. Nah, ini kemudian saya juga ingin cerita nih gitu. Untuk SNP mungkin yang kalau di literatur itu akan berbeda ya dengan yang ada di sini gitu. Nah, yang dipilih oleh kami itu adalah yang sudah dikurasi dengan populasi orang Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang di literatur itu kan ada berbagai macam SNP ya. Tapi ternyata setelah dicek atau dikurasi dengan populasi di Indonesia, misalnya ternyata tidak ada variasi gitu. Jadi memang di setiap populasi itu akan berbeda-beda. Sehingga memang untuk laktos kita menggunakannya adalah yang MCM 6. Karena ini yang ada variasinya dengan populasi kita. Kemudian sodium ini yang digunakan. Nah, ini semua varian-varian ini sudah dilakukan kurasi ya dengan populasi Indonesia. Ini kemudian contohnya hasil-hasilnya, ini semua detail-detailnya, dan setiap orang ini hasilnya akan beda-beda sesuai dengan hasil genotip masing-masing orang tersebut gitu. Ya, tadi ini yang seperti dicontohkan oleh Pak Hari ya, di situ ada iron overload gitu ya. Ini contoh iron overload, gen-gennya apa aja, di sini ada HFE, SNP-nya gitu. Kemudian nanti hasil pasiennya itu apa. Kemudian di sini adalah prevalensi dari genotip gitu. Jadi kadang-kadang pikir sebenarnya di Indonesia ada berapa banyak sih, atau kita ada temannya berapa sih, oh ternyata ini 99 dari 100 gitu untuk yang genotip ini. Nah, masing-masing itu berbeda-beda ya prevalensinya. Ada yang majoritas, ada yang minoritas. Total ini semua sampai di belakang ini sangat detail, dijelaskan satu-satu. Ada 66 halaman. Nah, tadi ada yang tanya dengan data selengkap ini, betul yang dikatakan Pak Hari, kalau zaman dulu mungkin harga 10 juta hanya dapat 2 gen atau berapa ya gitu. Nah, ini kita bisa dapat lebih dari 75 varian ya, varian gen. Itu dengan harga hanya 7 juta rupiah. Itu bisa diambil, kan sampelnya kita menggunakan di semua cabang Prodia yang ada di setiap kota. Gitu. Itu mungkin yang dapat saya bagikan, dan mungkin ini bisa berguna buat Bapak Ibu
yang tadi sempat penasaran dengan hasilnya Prodia seperti apa, kemudian harganya itu berapa. Untuk hasil ini cepat karena kita tidak kirim ke luar negeri ya. Kita kerjakan sendiri dan hasilnya itu 9 hari. Baik, terima kasih Bu Trilis atas penyampaiannya tadi. Bapak Hari, apakah ada yang ingin ditambah? Iya, mungkin tadi sudah semoga menjawab ya dari Dr. Trilis mengenai bagaimana membacanya. Jadi dari Prode sudah ditampilkan bagaimana pemeriksaannya, lalu sebelahnya kebutuhannya harusnya seperti apa. Jadi ketika sebagai ahli gizi kita membaca datanya, gennya itu kita cek, lalu kita hasilnya bisa berupa misalnya tadi kebutuhan folatnya naik atau kebutuhan besinya naik, misalnya kebutuhan atau ambang glutennya harus diturunkan, sehingga kita bisa langsung mengambil kesimpulan dari pemeriksaan per snip tersebut. Memang menjadi sesuatu yang intensif, artinya kalau biasanya konseling saya biasanya personally nggak sampai sebanyak ini menceritakan kebutuhannya. Jadi memang perlu effort yang lebih banyak sebagai ahli gizi dalam membaca ini, makanya memang bukan sesuatu konseling yang standar. Kalau bisa saya katakan, jadi ketika bisa membaca lalu bisa menginterpretasikan kepada klien dengan berbagai macam list yang ada, kita istilahnya dalam tanda kutip lebih holistik dalam menjelaskan kebutuhan dan dengan menggunakan data-data masing-masing data yang sesuai dengan variasi gen yang ada. Oh iya, Pak Hari mau menambahkan sedikit ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya